jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami mendapat arti sebagai umat-Mu ketika kami membaktikan hidup ini kepada Engkau. Dan hari ini dengan segenap hati dan keberadaan kami datang kepada Engkau. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Berkatilah kami, urapilah kami, bawa kami untuk menikmati tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan ini, yang Kau nyatakan dalam ibadah ini, yang membawa kami ya Tuhan pada kehendak dan rencana-Mu. Mari ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Tunjukkan semangatmu untuk memuji Tuhan kita Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. satu suara Kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan kami tahu selamanya. Dengan semangat Bapak Ibu. Sama-sama katakan Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kerajaan-Mu kekal selamanya. sama-sama katakan bebaskan jiwa kami bersorak. bertepuk tangan. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur seperti kau padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berkota gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sama-sama katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Katakan Yesus, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama kita angkat pujiannya sekali lewat. Mari kita sungguh-sungguh katakan, ku perlu Engkau Yesus. Katakan, haus jiwa kami menantikan-Mu ya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapan di dalam. Sama-sama panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Masuki firman Tuhan. Katakan, Kau telah buktikan. Biarlah Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia membayar hidupnya di kayu salib akan untuk menyelamatkan kita. Bersyukur yang ada pada semua milik-Mu. semuanya milikku. Oh, Persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Katakan hanya Kau. Oh, yang menjadi yang menjadi
kasih buat karya Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati persekutuan yang indah dengan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus menolong kami, dan biarlah firman Tuhan ditabur di dalam hati kami. Kami sudah siap, kami membuka hati kami untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Biarlah isi hati Bapa di sorga boleh dinyatakan kepada kami oleh kuasa Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, dari awal sampai akhir, dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur memuliakan nama Tuhan Allah Tritunggal di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di minggu yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita ada di dalamnya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini satu tema yang kita akan pelajari, kita akan renungkan bersama-sama, yaitu pengampunan, menyehatkan, kasih, menguatkan. Kita baca bersama-sama tema ini 1, 2, 3. Pengampunan, menyehatkan, kasih, menguatkan. Luar biasa ya. Dari tema saja mungkin kita sudah bisa memikirkan, dan juga pasti kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Oke, kalau sudah dapat, mari kita boleh membaca ayat ini secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Sebentar ya. Sudah dicolok ya. Oke. Nampak ya? Kita baca yang dalam terjemahan baru 1. Mulai dari ayat 13, 14 dan 15. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam terjemahan baru 2-nya memang ada sedikit penambahan di sini ya. Dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh membaca bagian-bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan dan kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema bulan ini saya cantumkan di sini ya, tema bulan ini itu keluarga sehat ya, maka gereja kuat. Jadi keluarga yang sehat
ya, tentunya secara rohani yang dinyatakan dalam hal ini ya, memiliki ketundukan pada Allah. Jadi keluarga-keluarga Kristen itu dia sehat ya, dan dinyatakan dalam ketundukan pada Allah, lalu mempraktekkan tunduk dan patuh pada kehendak Allah sehingga tumbuh subur itu nilai-nilai firman Tuhan, tumbuh subur itu nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana khotbah Pak Gembala minggu lalu. Dan hari ini kita memperhatikan pentingnya pengampunan sehingga gereja itu kuat dan keluarga itu sehat. Di dalamnya itu pentingnya pengampunan, pentingnya kasih dalam kehidupan setiap keluarga dan jemaat Tuhan. Pengampunan itu penting, kasih itu penting dalam kehidupan keluarga yang sehat itu, dan juga dalam kehidupan orang percaya, sehingga dikatakan menyirnakan kebencian dan dendam dan segala akar yang pahit di dalam kehidupan setiap orang. Maka kalau kita perhatikan dalam konteks surat Kolose ini ya, kita memperhatikan latar belakang yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ada beberapa hal sebenarnya tetapi berkaitan dengan tema kita. Maka Paulus itu dia menekankan tentang ini ya, pentingnya hubungan. Penting hubungan itu ya. Relasi itu penting ya, hubungan antar sesama umat Tuhan dan hubungan antar keluarga ya, sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sebagaimana kita dipanggil menjadi satu tubuh, dan penting untuk hubungan yang baik dalam kehidupan orang percaya. Dan juga dalam konteks Kolose ini, kasih kepada Kristus dinyatakan juga dalam kasih kepada keluarga dan sesama. Jadi kalau kita melihat dan mengungkapkan, kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Engkau dengan sepenuh hatiku. Dan dalam surat Kolose ini, kasih kepada Kristus itu yang kita ungkapkan itu, yang kita nyatakan itu juga dinyatakan dalam kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kasih kepada keluarga kita, dan kasih kepada sesama saudara seiman di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita memperhatikan sebagaimana tema kita. Yang pertama kita berbicara tentang pengampunan ya. Kita berbicara tentang pengampunan, dan dikatakan di sana pengampunan itu menyehatkan ya. Pengampunan menyehatkan. Kira-kira adakah orang yang sakit karena dendam ya? Adakah orang yang sakit karena kepahitan? Adakah orang yang akhirnya tidak sehat tubuhnya juga? Ya, tentunya kalau orang dikuasai dan akhirnya dipimpin oleh kepahitan, dendam itu, maka saya rasa hidupnya pastilah sengsara ya. Karena kepahitan dan dendam itu hanya merusak, bukan menyehatkan itu. Maka Pak Gembala memberi tema ini, betul memang pengampunan itu memang menyehatkan ya. Maka dikatakan, dan ampunilah ya, siapa? Seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain. Jadi memang kalau bisa ditambahkan itu saling mengampuni satu sama lain, baik di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang pada waktu itu konteksnya umat Tuhan, tetapi juga dalam tema kita yaitu di dalam keluarga. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, bisa saja orang itu yang menaruh dendam terhadap yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Kalau kita melihat di media sosial itu sudah seringlah melihat orang itu dendam ya, kepahitan,
Saya beberapa waktu yang dulu itu, beberapa waktu silam itu juga pernah melayani orang yang sakit ya. Memang dokter bilang tidak ada penyakitnya, tetapi dia menceritakan bahwa dia dendam kepada pasangannya dan sampai matinya pun masih dendam ya, tidak mau mengampuni karena begitu sakit dan terlukanya sehingga amarah itu menguasainya dan membuat dia semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tetapi dalam kesaksian kawan-kawan kami di pelayanan pria ya, bagaimana ada orang yang melepaskan pengampunan, memang begitu sakit tetapi melepaskan pengampunan dan mereka diberikan juga kesembuhan, banyak kesaksian. Saya mengutip ada satu kisah ya, kisah ini memang sudah lama. Kisah ini sebenarnya dendam di bawah mati ya. Adakah orang sampai mati pun dendam? Ternyata ada seorang suami yang sudah meninggal ini ya, di Rumania itu ya, Marin Comanescu yang telah meninggal. Dia punya wasiat itu, salah satu wasiatnya kan selama 40 tahun dalam kehidupan keluarga itu dia tidak bahagia, tidak bahagia dia. Dia ungkapkan dalam surat wasiat itu, kenapa? Ya hidupnya itu seperti mimpi buruk karena istrinya ini Aneta ini tidak bisa membiarkannya merokok. Akhirnya dia itu diam-diam merokok di toilet. Ya, marah dia sama istrinya. Padahal istrinya baik kan, jangan merokok ya. Tetapi itu tumbuh akar pahit, dendam. Dan waktu dia sebelum meninggal dia buat wasiat itu dan setelah meninggal diberikan wasiat itu. Dan isi wasiatnya selanjutnya itu, sang istri Aneta Comanescu harus mengisap rokok 5 batang sehari bila menginginkan warisan tanah pertanian itu yang berhektar-hektar dan ada villa juga di tanah pertanian, harus mengisap 5 batang rokok setiap hari ya. Dan itu memang sah itu ya wasiatnya itu dan punya kekuatan hukum. Tetapi memang dalam kisah ini memang Aneta tidak mau, dia biarpun tidak dapat harta, daripada saya harus melakukannya dia menolaknya. Tetapi yang saya mau katakan ternyata memang ada dendam yang dibawa mati. Ada kepahitan yang terus mengakar dengan kuat sehingga mengikat seseorang dan menguasai seseorang. Maka kalau kita memperhatikan dalam ayat yang kita baca tadi itu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perbuatlah demikian. Paulus dengan kasihnya dia menyampaikan pesan kepada umat Tuhan. Apabila ada dendam di dalam hati itu, ya, maka ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Lakukanlah juga seperti itu. Oleh karena itu pentingnya kita mengingat bahwa Tuhan telah mengampuni. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengampuni. Kita mengingat bahwa Tuhan telah mengampuni. Pengampunannya yang tak terbatas. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oleh sebab itu, milikilah kerinduan, kemauan, kesiapan untuk mengampuni ketika terdapat barangkali perlakuan yang kasar, yang kurang baik dalam relasi keluarga, dalam relasi orang percaya. Tetapi tidak berhenti pada kerinduan, ya, tidak berhenti pada kemauan dan kesiapan saja. Lalu berkata, tapi Pak, saya mau sebenarnya mengampuni. Tapi, itu ya. Tadinya sudah rindu, sudah mau. Mungkin ada istri yang berkata, saya hampir mengampuni suami saya, tapi dia kasar, dia begitu kasar. Mungkin juga suami berkata, saya hampir mengampuni istri saya, tapi ya dia tidak hormat kepada saya, dia merendahkan saya, bahkan
cerewet betul dia kata orang. Atau anak-anak tidak mengampuni orang tuanya, kalau orang tuanya mungkin pernah pukul dia, orang tuanya mungkin kasar dan lain sebagainya. Saya sudah sering mendengar anak-anak muda yang pernah kami layani di acara camp ya, bagaimana mereka itu dendam dengan orang tua yang ingin membunuh orang tuanya kalau nanti dia besar. Bahkan gara-gara amarah itu dia terlibat pergaulan bebas, terlibat penarkoba, terlibat free sex, dan buruk kehidupannya. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah pulihkan ya, ada anak-anak muda yang terbuka dan jujur kepada hamba Tuhan dan kepada Tuhan sehingga dia dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya tidak hanya berhenti pada kerinduan, pada kemauan dan kesiapan saja, tetapi bertindaklah untuk menyatakan pengampunan itu. Lakukanlah ya, dalam perbedaan, dalam relasi yang barangkali terganggu karena bisa saja muncul perselisihan dalam ya segala perbedaan yang ada, baik dalam hubungan keluarga dan hubungan orang percaya. Namun dalam keadaan tersebut kita diajar untuk saling mengampuni, membuang segala kepahitan, dan juga barangkali ada dendam yang bisa saja muncul dalam kehidupan kita. Coba sama-sama katakan, buang kepahitan. 2, 3. Buang kepahitan. Coba sekali lagi katakan ya, buang, hanya buang saja. 1, 2, 3, buang. Apa yang dibuang? Bukan pasangan yang dibuang ya. Bukan suami membuang istri, bukan. Bukan istri membuang suami, bukan. Bukan orang tua membuang anak, anak membuang orang tua, bukan. Yang dibuang adalah kepahitan. Maka Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Coba sama-sama katakan, buang kepahitan. Kasih tahu kiri kanannya, mengampuni ya. Saya tidak tahu pengalaman orang berbeda-beda, tapi setiap orang pasti pernah terluka. Atau ada yang masih terluka, ya. Tapi setiap orang pernah terluka. Ataupun setiap orang pernah tanpa sadar dengan upaya atau tindakannya melukai orang lain, bisa saja ya. Kita mungkin rasa, oh saya tidak melukai, tetapi bisa saja bagi orang di sekitar kita, oh dia melukai saya. Dan mungkin ada kita yang terluka dan masih ada sisanya, sehingga itu menjadi akar yang pahit, menjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan. Seperti tema kita tadi, pengampunan menyehatkan. Berarti kalau dendam tidak menyehatkan kalau kita mau balik ya. Oleh karena itu hari ini kita mau mengingat bahwa Tuhan telah mengampuniku segala pelanggaran dan dosa-dosaku yang begitu buruk, yang begitu jahat yang pernah aku lakukan. Tuhan telah mengampuni aku. Kita mengingat Tuhan telah mengampuni kita. Pengampunan yang tak terbatas itu ya nyata dalam hidup kita, sehingga Paulus berkata, perbuat jugalah demikian. Dan hari ini biarlah kita boleh membersihkan jika ada kepahitan dalam hati kita, jika masih ada akar yang pahit yang hanya menyengsarakan kita. Jangan berpikir, saya sih masih tidak suka itu, masih mau balas, saya masih mau balas dendam. Emang dia saja yang bisa melukai, saya pun bisa. Ya, saya masih simpan itu, masih itu. Hari ini
waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mau sharing kepada kita bahwa jangan menyimpan kepahitan ya. Kita perlu membuang segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, segala akar pahit. Amin Bapak Ibu. Jangan menyimpannya. Kalau ada yang masih barangkali tanpa sadar ada dendam, ada sakit hati di dalam hidup kita, hari ini lepaskan pengampunan. Ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Pengampunannya yang tak terbatas menjumpai kita, memulihkan hidup kita. Demikian juga kita boleh menyatakan pengampunan. Suami mengampuni istrinya, istri mengampuni suami, anak-anak mengampuni orang tuanya, orang tua demikian juga mengampuni anak-anaknya kalau ada relasi yang rusak. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya, kita boleh saling mengampuni. Ingat bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Yang kedua, kasih menguatkan. Keluarga sehat, gereja kuat. Dan gereja yang kuat itu ketika dibangun di dalam kasih. Karena kasih itu menguatkan. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu tentunya berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca juga, bahkan ayat-ayat sebelumnya. Di atas semua itu, dalam membangun kesatuan umat Tuhan itu, dalam membangun relasi itu, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, sehingga ikatan itu menjadi kuat dan menyempurnakan. Karena ikatan kasih itu mempersatukan, dan kalau ada kesatuan maka kuatlah. Dan di sanalah berkat Tuhan pasti dicurahkan. Kalau kita lihat ayat 12 mundur nih ya. Kehidupan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, yaitu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Buanglah marah, ayat 8, geram, fitnah dan seterusnya. Ini berbicara tentang kasih yang mengikat sehingga mempersatukan. Bapak Ibu, dalam kehidupan orang percaya, dalam relasi orang percaya, kita diajar untuk kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih sebagai pengikat untuk mempersatukan. Jadi pentingnya membangun kesatuan dalam relasi keluarga dan orang percaya, yaitu nyata dalam tindakan kasih. Ingat, kasih bukanlah suatu perasaan tetapi suatu keputusan. Ya, berkaitan dengan khotbah Pak Gembala hari Kamis kemarin, kalau perasaan itu kalau situasi buruk, kalau keadaannya mungkin tidak baik, ya, perasaannya bisa berubah-ubah. Tidak mood dan apalagi lah, ya. Perasaannya itu bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tetapi kasih bukanlah suatu perasaan, tetapi suatu keputusan. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk setiap orang percaya, ya, menyatakan kasih kepada sesama. Kasih di dalam keluarga, kasih di dalam rumah tangga. Betapa indahnya ada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan di dalam keluarga-keluarga. Dalam relasi keluarga itu diizinkanlah kasih. Demikian kita sudah mengalami kasih Allah oleh karya Kristus itu, sehingga kasih itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Ada teladan yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Kristus ada di dalam kita, sehingga kita bisa belajar dari guru kita, dari Tuhan kita, dari Allah kita. Kasih yang tanpa batas itu juga yang boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 13 itu, pasal 13 ayat 4a ya. Ayat
maaf ya, dalam ayat 13 Kolose pasal 3 dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus 13 ayat 14a, di sana dikatakan kasih itu sabar ya. Saya masukkan dalam poin ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, seorang terhadap yang lain dalam relasi berarti ya. Berarti semua orang diajar untuk saling ya. Saling sabar. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya itu kalian harus sabar satu sama lain. Jadi suami juga harus sabar kepada istri, istri juga harus sabar kepada ya suami. Sabar juga kepada anak, anak-anak sabar juga kepada orang tua. Kasih itu sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dalam membangun relasi dengan orang lain diperlukan kesabaran ternyata. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, bukan hanya satu orang saja yang perlu sabar. Tetapi rekan daripada suatu relasi juga perlu memiliki kesabaran. Demikian juga relasi yang satu dengan relasi yang lain, yaitu saling sabar. Coba sama-sama katakan, saling sabar. 2, 3, saling sabar. Boleh kasih tahu kiri kanannya, sabar ya gitu. Ya, jadi enggak mudah ya. Enggak mudah ya. Tapi kita mau belajar ya. Maka dalam berelasi itu bisa saja ada orang yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya seperti ini kok dia maunya seperti itu. Aduh, hai rasanya apa? Rasanya aduh, gimana? Demikian juga ada orang yang dalam relasi itu bisa melukai kita, melukai hati kita. Demikian juga dengan segala keberagaman dan latar belakang ya yang berbeda. Kalau jemaat yang disampaikan pesan oleh Paulus ini kan memang banyak latar belakang ya, bahkan dari suku yang juga yang berbeda, bahkan setiap orang yang satu suku saja berbeda. Demikian dalam konteks umat Tuhan pada waktu itu kita belajar untuk bisa sabar seorang terhadap yang lain. Demikian juga dalam proses pertumbuhan iman jemaat yang pada waktu itu kan mereka dinasehati sebagai manusia yang baru, mereka yang dipersatukan dalam tubuh Kristus, mereka yang dibawa menjadi umat Tuhan, dipilih, dipanggil menjadi umat Tuhan, sehingga setiap orang itu diarahkan untuk terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, dalam membangun relasi itu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saya suka dengan ada satu tulisan ini, kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran. Pernah enggak kita kehilangan kesabaran? Karena banyak hal, akhirnya kehilangan kesabaran. Konteksnya tadi memang terhadap orang lain. Tetapi kalau kita mau perluas, dengan segala hal yang terjadi, problematika hidup yang sulit, rumit, dan begitu luar biasa, akhirnya kehilangan kesabaran. Satu kisah, seorang yang bernama F.W. Borham ya. Dia pernah kehilangan kesabaran dengan seorang pria yang sudah tua, Bapak Crittenden. Karena bapak ini ya menulis dan mengatakan banyak kata-kata kecaman kepada Borham ini. Akhirnya Borham ini kehilangan kesabarannya. Lalu dia menulis surat dan dengan kata-kata yang pedas untuk menegur ya bapak yang tua ini. Pada waktu itu kan harus lewat kantor pos, lewat pos ya. Waktu sudah dia menulis surat itu,
Dan hari itu dia mulai mau mengirimkannya lewat tempat itu. Tidak jadi, dia terus lurus. Nanti saja pulang. Tunggu pulang nanti dia akan kirimkan surat itu. Tetapi beberapa mil jauh dia bertemu dengan kawannya. Lalu kawannya bercerita, sudah tahu belum? Apa itu? Bapak tua itu, Bapak Keriting Den itu meninggal dunia. Wah, dia kaget. Tetapi kawannya berkata, tapi itu lebih baik. Karena apa? Karena penderitaannya begitu banyak Bapak itu. Sudah tua dia. Bahkan dia punya 2 anak, putra dan putri. Anak laki-lakinya terbunuh tidak lama setelah istrinya meninggal dunia. Bahkan anak perempuannya mengalami gangguan jiwa sehingga harus ada di rumah sakit jiwa. Waktu dia mendengar itu, sedih hatinya. Sedih hatinya. Dia tidak tahu ternyata begitu buruk kehidupan orang tua itu. Begitu dia mengalami masa-masa yang sulit sehingga memang mungkin dipengaruhi oleh situasi itu, akhirnya seringkali dia tidak bisa mengontrol kata-katanya dan dia juga mengecam Borhem ini. Hari itu dia cepat pulang ke rumahnya. Ada perapian di rumahnya. Surat itu tadi disobek-sobeknya. Lalu ditaruhnya di dalam perapian itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia kehilangan kesabarannya. Lalu dia berlutut dan berdoa di samping perapian. Karena dia adalah anak Tuhan ya. Dia berdoa agar di hari-hari mendatang dapat menemukan kasih karunia untuk menghadapi orang-orang sukar dengan kesabaran, dengan lemah lembut dan penuh kasih. Bapak Ibu, ini hanya satu cerita, kisah nyata dari seorang anak Tuhan yang hampir kehilangan kesabarannya. Sebenarnya sudah kehilangan juga kesabarannya. Biarlah kita boleh belajar, kasih itu sabar. Apapun hal-hal yang mungkin bisa memancing emosi kita, kemarahan kita. Tetapi biarlah kita belajar dari pesan firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana yang ada di dalam ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita semua adalah tubuh Kristus yang di dalamnya menyatakan kasih. Luar biasa ya. Kata ini dalam sekali. Kasih dinyatakan di dalam tubuh Kristus. Kasih dinyatakan di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya saya suka dengan tulisan daripada dalam khotbah ini Ray statement. Gereja seharusnya menjadi sebuah tempat yang menyatakan kasih. Gereja seharusnya, memang itulah seharusnya. Karena apa? Karena kita yang adalah tubuh Kristus yang di dalamnya sebenarnya menyatakan kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita semua adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu Alkitab berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh kita ini di dalam komunitas umat Tuhan yang damai sejahtera Kristus itu memerintah. Dan bersyukurlah ayat 15. Oleh sebab itu demikianlah orang percaya yang telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita semua adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, yang memimpin hati kita, yang menguasai kehidupan kita, yang menguasai kehidupan keluarga orang percaya, sehingga orang percaya hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Demikian juga nyata kehidupan yang bersyukur.
Karena itu ayat saling berkaitan ya. Bersyukur juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan umat Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur karena kemurahan Tuhan. Simpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup bagi Allah, hidup bagi Allah, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, kasih yang menuntun kehidupan orang percaya. Mari kita baca bersama-sama tulisan yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, kasih yang menuntun kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita.